Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi ya yang ditimbulkan atau sebagai dampak dari tumbuhnya investasi di kuartal ketiga tahun 2021. Hasil prediksi dari Menteri Penanaman Modal yaitu Pak Bahlil ya, Bahlil Lahadalia ya. Beliau membuat statement bahwa atau meramalkan bahwa ekonomi kuartal ketiga 2021 bisa tumbuh sampai 4% ya. Dasarnya adalah pada periode Januari sampai September 2021 realisasi investasi Indonesia sudah tercatat sebesar 659,4 triliun atau sudah mencapai 73,3% dari target 2021 yang sebesar 900 triliun. Demikian dilansir di laman ekonomi.business.com. Ya. Pernyataan Pak Menteri ini menarik untuk kita cerna. Ya. Pertanyaannya adalah, kira-kira apakah mendekati kenyataan ya bahwa dengan kontribusi investasi yang begitu besar akan menyebabkan perekonomian tumbuh sebesar plus minus 4% ya. Nah, saya kira pernyataan Pak Menteri bisa iya, bisa tidak. Kita mampu kan tumbuh 4% ketika kita mampu menjaga ya, instrumen lain ya, dari penentu pertumbuhan ekonomi itu. Investasi adalah salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi ingat, masih ada instrumen lain yang harus kita pikirkan. Misalnya berkaitan dengan konsumsi. Konsumsi masyarakat ini khususnya beberapa hari terakhir atau beberapa bulan ke depan akan terkoreksi dengan terjadinya inflasi global yang saat ini sedang terjadi. Inflasi global tentu akan berdampak pada perekonomian Indonesia atau perekonomian nasional. Salah satunya adalah akan terjadi peningkatan atau terjadi penurunan nilai kurs mata uang kita, rupiah terhadap dolar. Kemudian belum lagi menyebabkan peningkatan harga atau inflasi di Indonesia ya, karena ekonomi kita masih cukup besar tergantung dengan impor ya sebagai sumber bahan baku untuk produksi pangan dan beberapa produksi yang barang lainnya. Nah, sehingga demikian kalau kita tidak bisa menjaga kestabilan harga di tengah inflasi global yang masih mendera ya, tingkat kemampuan konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan. Tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami penurunan diakibatkan oleh kenaikan harga atau inflasi. Kemudian yang kedua adalah selain investasi, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh government spending atau belanja pemerintah. Kita tahu belanja pemerintah akan terkoreksi akibat dari penurunan penerimaan pajak misalnya. Nah, kita tahu beberapa BUMN juga mengalami kerugian sehingga mengurangi pemasukan negara dari sumber dividen BUMN untuk APBN kita. Nah, jadi hal seperti ini juga akan mengoreksi pertumbuhan ekonomi kita secara nasional. Kemudian yang ketiga adalah ekspor kita. Ekspor itu akan terkoreksi, akan terpengaruh dengan kondisi perekonomian negara di luar atau negara tujuan ekspor kita. Nah, karena negara-negara luar ini dalam konteks global masih dihadapkan dengan inflasi, ya, maka kemungkinan daya beli masyarakat luar, ya, termasuk tujuan kita berekspor itu mengalami penurunan. Ya. Ketika mereka mengalami penurunan daya beli, tentu permintaan mereka terhadap produk ekspor kita juga akan mengalami penurunan.
Nah, ini juga akan menimbulkan apa terkontraksinya pertumbuhan ekonomi kita. Ya. Sehingga pertumbuhan 4% yang diprediksikan oleh Pak Menteri, Pak Bahlil, itu akan sedikit sulit tercapai ketika instrumen-instrumen lain yang saya sebutkan tadi tidak dapat dipertahankan kualitasnya, ya, atau tidak terjaga pertumbuhannya. Ya. Jadi pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari aspek investasi, ya. Apalagi mungkin investasinya bukan investasi yang merupakan mayoritas pekerjaan masyarakat di tanah air. Nah, sungguh pun begitu, kita tetap optimis ya bahwa pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, tapi dengan catatan 3 aspek tadi perlu dijaga oleh pemerintah, yaitu konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat bisa distabilkan dengan bansos, dengan belanja pemerintah yang efektif dan efisien, ya, dan juga peningkatkan menstabilkan harga di tanah air gitu kan. Jadi tim pengendali inflasi, kemudian Bulog juga perlu memikirkan untuk menjaga stabilitas harga dengan memastikan pasokan yang aman ke depannya. Kemudian government spending juga berperan ya, dengan belanja yang tepat waktu dan tepat sasaran juga akan menstabilkan perekonomian. Dan juga tentu ekspor ya, ekspor pemerintah untuk segera melakukan diversifikasi. Diversifikasi artinya mencari ruang-ruang baru untuk tempat berekspor di samping yang sudah ada saat ini. Itu barangkali sobat sekalian yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.